Baik, anak-anakku semua, untuk kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini diberikan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa agar kita pembelajaran ini dengan sukses dan baik. Berdoa seperti kebiasaan kita berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku semua, Pak Guru akan absen kalian untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan hadir semua dan sehat semua. Mulai dari absen yang pertama Pak Guru panggil Abi Dardak. Oh, ada. Alhamdulillah. Adrian Maulana. Oke, hadir. Alda Yuningsi. Oh, ada semua. Jadi anak-anakku semua hadir ya, sehat selalu. Oke, kalau sudah sehat, mari kalian siap untuk belajar. Kita belajar hari ini. Untuk itu ada beberapa materi atau tujuan pembelajaran kita, antara lain adalah bagaimana kita mensyukuri bahwa Pancasila itu menjadi konsensus nasional. Nah, itu perlu kita syukuri atas konsensus yang telah disepakati oleh para founding father kita. Yang kedua, untuk aplikasi nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, gotong royong, dan sikap-sikap lain itu perlu ditanamkan. Yang ketiga adalah bagaimana nanti kalian bisa memberikan pengertian tentang dasar negara, pengertian tentang Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan sebagai pandangan hidup. Yang terakhir adalah arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, mungkin dari tujuan pembelajaran itu hal-hal yang perlu kalian ikuti. Langkah-langkah pembelajaran kita adalah nanti Pak Guru akan tayangkan kalian, kita nyanyi dulu, terus kita akan tayangkan video atau foto-foto yang terkait dengan pembelajaran Pancasila. Dari sana mungkin kalian akan mencoba merancang sebuah pertanyaan yang nanti insya Allah kita akan coba bahas bersama-sama. Nah, dari pertanyaan itu mungkin kita tidak bisa jawab, oleh sebab itu kita akan coba jawab dengan berkelompok. Nah, sesuai dengan kelompok yang kita sudah bikin biar lebih efektif, kita pakai kelompok yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama. Nah, itu ya. Nanti setelah kalian berdiskusi, mencari fakta dan data tentang apa yang kalian belum pahami, kalian nanti kita minta untuk memaparkan presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, setelah kalian memberikan klarifikasi, nanti kita coba sama-sama simpulkan secara data apa sih pengetahuan yang ingin kita ketahui hari ini. Demikian mungkin itu singkat atau langkah-langkah pembelajaran kita untuk hari ini. Ya.
apa? Abi mungkin bisa tentang gotong royong Pak Guru. Oke, betul ya. Ini tentang gotong royong. Hasna mungkin bisa memaparkan kehidupan gotong royong itu berkaitan nggak dengan Pancasila. Oke, jawabannya oke. Jadi kehidupan gotong royong itu berkaitan dengan nilai-nilai sila Pancasila, yaitu nilai persatuan masuk di sana. Jadi ada beberapa foto tadi tentang gotong royong. Yang kedua ini foto, ada beberapa foto, 5 foto, yang 5 foto ini, dari 5 foto ini bisa kita melihat dan mencerna sejauh mana aplikasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh warga negara, terutama kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama mungkin di atas itu pojok paling kiri itu ada sekumpulan orang yang bermusyawarah, bermufakat dan lain sebagainya. Jadi ada juga nilai musyawarah yang ada di gedung DPR, MPR, orang lagi bermusyawarah mufakat. Ada lagi juga fotonya Pak Jokowi itu lagi manen atau bajak sawah, itu termasuk juga apa di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya bahwa semua yang kalian lihat ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi anak-anakku semua, setelah kalian lihat dan kita nyanyi tadi, Pak Guru coba tanya pada kalian semua. Jadi dasar negara kita apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Apa? Ya, Pancasila. Jadi hari ini kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi untuk selanjutnya, untuk menggali itu semua, kalian saya harapkan untuk berkelompok, atau sudah kelompok yang kemarin kita sudah bagikan, itu mari kalian berkelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan membahas nanti sesuai dengan pertanyaan atau tujuan pembelajaran kita, mencari pengertian dasar negara. Pertama, catat ya. Terus yang kedua, mencari pengertian apa sih Pancasila, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang keempat adalah kedudukan Pancasila atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, jadi Pak Guru kasih kalian waktu selama 15 menit untuk menyelesaikan dan mencari data-data fakta yang tadi Pak Guru ungkapkan, baik lewat media yang Pak Guru tadi kasih, atau kalian bawa buku, paket, pinjam di perpustakaan, nah, cari informasi tentang di sana. Setelah nanti kalian berdiskusi, saya minta untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian atau data setelah kalian proses sudah cukup, nanti bisa kalian diskusikan. Nah, dalam diskusi itu ingat, Pak Guru akan nilai pertama keaktifan kalian, informasi kalian dapatkan bisa tidak kalian ungkapkan, dan nanti ada pertanyaan dari teman-teman bisa kalian jawab baik secara tulisan maupun lisan, boleh. Yang bisa nanti waktu diskusi kalian sudah cukup dan kalian sekarang mempresentasikan hasil yang kalian sudah peroleh tadi. Mungkin secara acak saya panggil mungkin kelompok 2. Oke, kelompok 2 maju. Ini Bidardak ini. Coba presentasikan hasilnya. Oke, terima kasih. Terus buat kelompok ya, artinya bahwa diskusinya sudah baik, sudah lancar, sudah bisa menemukan pengertian dari
dasar negara, apa pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kedudukan dan fungsi dari Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Nah, oleh sebab itu setelah tadi diskusinya sudah lancar, kita akan lihat verifikasi dari Pak Guru. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya sudah bisa memahami ya. Ini sekedar sebagai istilahnya penguat saja tentang informasi tentang apa itu dasar negara. Jadi dasar negara itu adalah fundamental yang kukuh dan kuat bagi suatu negara serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, tadi ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pertama, kita syukuri atas konsensus. Artinya konsensus itu artinya kesepakatan yang semua orang harus menerima tentang dasar negara. Oke, lanjut kita lihat ya. Jadi ini kita simpulkan aja. Nah, tinggal dilihat tadi itu simpulannya dari pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Oke, lanjut. Nah, sekarang fungsinya. Ada beberapa fungsi Pancasila. Pertama adalah sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa, dan cita-cita dan tujuan negara. Jadi semua ini adalah tercakup dalam sila terakhir itu cita-cita dan tujuan negara. Apa cita-citanya? Menjadikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut kita lihat pentingnya. Nah, sekarang pentingnya apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Asas berdirinya negara Indonesia. Jadi berdirinya negara Indonesia ada asas Pancasila. Dua, dasar sumber tertib hukum nasional. Artinya hukum-hukum yang kita buat, peraturan kita buat itu harus bersumber kepada Pancasila. Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara seperti itu, ideologi, politik, ekonomi, sosial, ketahanan. Terus pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pertama adalah kerangka Tuhan membentuk karakter. Jadi karakter kita itu harus berjiwa dan lima itu. Tuhanan, manusia, keadilan, pandai bermusyawarah, memberikan keadilan kepada orang lain bersama. Petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Sekarang permasalahan kesehatan, permasalahan ini harus merujuk kepada dasarnya dari Pancasila. Yang terakhir adalah bagi bangsa Indonesia atau warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia, serta bagaimana kita mengelola air, bagaimana mengelola sumber daya alam yang lain. Nah, itu dari penjelasan Pak Guru bisa jadikan kesimpulan dari pembelajaran yang kalian tadi sudah diskusikan. Oke, jadi tadi sudah kalian mendengarkan kesimpulan dari Pak Guru. Ingin Pak Guru lihat apa pembelajaran kita sudah benar-benar kalian pahami atau tidak. Kalian kita evaluasi dengan cara nanti mengisi lembar kerja yang Pak Guru sudah siapkan. Nah, jadi bagikan semuanya ya. Oke, kasih waktu 3 menit atau 5 menit untuk menyelesaikan lembar kerja itu. Oke, sudah selesai ya silakan kumpulkan. Nanti akan Guru nilai bagaimana sih hasil pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin hari ini kita tutup sampai di sini pembelajaran kita. Nah, jadi ulang-ulang kembali pembelajaran kita hari ini ya, belajar di rumah, perdalam lagi. Kalau tidak ngerti nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.